Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk kalian yang ingin personal reading, bisa follow dan DM Instagramku @chandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke. Kita awali ya untuk pesan healing. Oke, pesan healing hari ini. Yap. Ask for a sign. Ketika kamu merasa bingung dan membutuhkan sebuah jawaban, atau ketika kamu merasa bimbang dan ragu pada sesuatu hal, maka mintalah petunjuk ya. Petunjuk itu tentu saja kita mintanya kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, lewat doa, lewat afirmasi. Apa yang sedang kamu galaukan, apa yang sedang kamu bingungkan, yang membuatmu bimbang atau ragu ya, mintalah petunjuk. Nah, nantinya petunjuk itu akan datang ya, pesan melalui intuisi kamu atau dari lubuk hati kamu yang terdalam. Nah, itulah ya jawaban dari segala rasa bimbangmu. Jadi ketika kamu bimbang atau galau, nggak terus diem ya, tapi berdoa, minta petunjuk ya. Petunjuk bisa dari mana aja nantinya. Bahkan mungkin bisa jadi ketika kamu menyimak readingan tarot, nah ternyata kamu kayak merasa terkoneksi. Oh, ini jawaban yang aku butuhkan, ini pencerahan yang aku butuhkan gitu ya. Oh, ini ada informasi yang aku tunggu-tunggu gitu. Atau kamu ada lagi baca di sosmed, artikel, atau lagi nyimak konten-konten di YouTube atau TikTok, pokoknya di semua platform ya. Kamu merasa relate ya. Atau bisa jadi kamu minta petunjuknya tetap mintanya pada Tuhan ya. Nah, mungkin kamu terus mendapatkan informasi ya. Sepertinya tarot, melalui tarot mungkin kamu bisa mendapatkan jawaban. Nah, ternyata jawaban itu sesuai dengan yang kamu harapkan atau menjawab dari rasa bimbangmu. Jadi mintanya tetap ya pada Tuhan Yang Maha Esa, pada Sang Pencipta, pada Ilahi, tapi petunjuk itu bisa lewat tangan siapa aja, lewat media mana aja, atau lewat intuisimu sendiri atau suara hati kamu sendiri. Nah, terkadang kita tuh udah bisa mendapatkan pesan dari intuisi atau mendengar suara hati kita ya. Tapi sometimes karena banyaknya pendapat orang-orang atau kita kayak ragu, mungkin kita butuh misalkan baca tarot untuk mendapatkan validasi. Nah, mostly ya itu cocok dengan intuisimu gitu. Jadi sebenarnya kamu tuh udah bisa membaca intuisimu sendiri, cuman terkadang karena ragu atau takut itu adalah suatu ego atau karena overthinking, jadi kamu mencoba untuk mencari validasi dengan baca tarot atau mungkin dengan ya media-media ramalan yang lain. Tapi walaupun nggak semua ya, sebagian besar biasanya memang sesuai dengan kata hati kamu ya. Oke, itu untuk pesan healingnya. Minta petunjuk ya.
Next kita lanjut ya untuk pesan semestanya. Oke. Pesan semesta hari ini. Oke. No, wait, postpone, pause, say no. Jadi, jika hari ini kamu mendapatkan penolakan, ya, terus mungkin kamu mengajukan, ya, sama sih ya penolakan ya, kamu menginginkan sesuatu hal atau mengajukan sesuatu hal, ternyata jawabannya adalah no atau tidak. Atau ketika kamu dihadapkan pada situasi ternyata nggak bisa kak, ini harus menunggu, atau mungkin ada cuaca buruk gitu ya, ternyata harus ditunda dulu karena cuaca buruk ya. Atau ketika kamu capek ya, dimana kamu harus istirahat ya. Atau ketika hatimu merasa nggak yakin, say no, katakan tidak. Nah itu semua apa artinya? Tuhan sedang melindungi kamu dari bahaya ya. Jadi ibarat kamu berjalan di sini ya. Di sini ada tanda-tanda udah mendung, petir gitu. Nah ini artinya udah ada warning ya. Kalau kamu misalkan nekat ya, di sini kamu akan apa ya istilahnya, bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu loh ya. Sama halnya ketika ada penolakan, kamu disuruh menunggu, kamu harus menunda, delay ya kan, atau bahkan kamu harus mungkin kamu sakit nggak enak badan mesti istirahat ya, atau ada sesuatu hal yang kamu nggak yakin, kamu harus berani berkata tidak. Artinya Tuhan sedang melindungi kamu dari sesuatu yang merugikan kamu, sesuatu hal yang membahayakan kamu gitu. Jadi jangan selalu berburuk sangka gitu ya. Atau terkadang kita tuh kalau misalkan ini nggak bisa, ini mesti tunggu, ini mesti ditunda ya, terkadang kita udah emosi duluan ya kan. Apa nih, nggak profesional, atau jahat banget sih kok gitu aja nggak bisa, aduh ini banget sih, kaku banget sih. Terkadang kita tuh yang penuh protes ya. Tapi ketahuilah, jika ada sesuatu hal yang memang kamu disuruh menunggu, nggak bisa, delay ya, bahkan harus cancel, nggak bisa sama sekali nih ya, sebenarnya kamu sedang dilindungi gitu. Tapi terkadang kitanya sendiri yang nggak nyadar ya. Jadi seperti itu. Oke. Next ya, kita lanjut. Boundaries. Where do you need to establish better boundaries? Jadi ini tentang batasan ya. Jadi kapan kamu butuh untuk membatasi dirimu dengan hal-hal tertentu, lakukan ya. Jadi bukan berarti kita sombong, bukan berarti kita egois ya. Kalau sombong atau egois itu bukan lagi membuat batasan, tapi sama sekali nggak mau bersosialisasi gitu kan. Tapi ini hanya membuat batasan ya. Jadi misalkan kamu merasa dalam satu circle ya, kamu kok merasa bahwa di situ ada yang mungkin nggak bisa jaga rahasia, atau mungkin juga kurang amanah gitu. Jadi kita nggak perlu menyalahkan orang lain, tapi kesadaran dari diri kita sendiri untuk artinya aku nggak bisa cerita hal-hal yang private gitu ya, privacy yang rahasia ya. Artinya aku dalam circle ini cukup say hello ya, menyapa, ya udah ngobrol yang ringan-ringan aja, yang general aja gitu, tidak untuk masalah pribadi. Nah itu batasan ya. Atau ketika kamu menyadari di situ ada lingkungan yang toksik ya, terutama biasanya dalam pekerjaan ya. Nah artinya nggak bisa dong kita kayak langsung udah resign aja tuh, di situ semuanya toksik, sedangkan kita nih hidup
mau nggak mau kita butuh uang gitu ya. Kita punya tanggung jawab baik untuk diri sendiri maupun keluarga. Nah, artinya kita mesti membuat batasan untuk profesional pekerjaan aja. Jadi nggak perlu membahas masalah pribadi, apalagi menceritakan kita punya masalah dan lain sebagainya. Dan mungkin juga bicara secukupnya gitu. Jangan sampai mungkin membahas rekan kerja yang lain. Nah, biasanya kalau toksik itu kan takutnya diadu domba, terus timbul fitnah ya kan, diomongin di belakang. Nah, itu ya yang namanya boundaries, membuat batasan ya. Dalam pertemanan pun sama, bukan berarti terus kita stop berteman sama itu, bahkan teman kita udah baik-baik, mungkin menyapa, maunya bersilaturahmi, tapi kita dengan dalih boundaries terus kayak kita jawab oh singkat-singkat gitu, iya enggak, kok itu yang malah arogan gitu ya. Tapi ya kita tetap baik, cuman ketika dia mungkin arahnya membicarakan masalah baik pribadi kamu, pribadi dia, atau pribadi orang lain, ya mungkin kamu bisa alihkan pembicaraan yang lain, atau mungkin kamu bisa dengan sopan secara halus mungkin ya, maaf aku lagi sebentar, aku lagi ada kerjaan nih penting banget, atau lagi ada telepon masuk, nanti kita sambung lagi atau gimana gitu kan, bisa ya, nggak terus kayak seolah-olah nggak butuh gitu ya. Kita semua pasti pernah ya mengalami situasi seperti itu. Jadi ya udah biarin aja, yang penting kita nggak melakukan itu ke orang lainnya. Jadi arti boundaries ini jika dibutuhkan ya, nggak terus selalu menganggap semua orang toksik terus kita jauhin, nggak mau berteman semuanya ya. Tetap kita menjalin silaturahmi itu dengan semua orang. Kita tuh nggak pernah tahu ya kapan kita butuh pertolongan mereka ya. Mungkin kita lagi tersesat di suatu tempat, ternyata orang yang kita jauhin, orang yang selalu kita negatif thinkingin, yang selalu kita pikir toksik, ternyata malah dia yang ngebantu, kita nggak pernah tahu ya kan. Jadi yang penting jaga hubungan baik, silaturahmi dengan siapapun, cuman bikin batasan itu ya itu, dan itu kapasitasnya, takarannya kamu sendiri yang tahu ya. Dengan si A apakah aku bisa open, dengan si B mungkin aku cukup say hello, dengan si C mungkin aku bisa membicarakan banyak hal, tapi mungkin untuk hal-hal tertentu aku batasi. Nah gitu ya. Jadi kamu yang menentukan batasan itu, tapi tidak dengan ekstrim langsung menilai oh orang itu toksik, ini toksik, itu toksik, terus langsung ngejauh gitu. Nggak seperti itu juga. Oke, kita lanjut lagi ya. Kalau menurut versi aku ya, tapi ya mungkin masing-masing pribadi mempunyai pendapat yang berbeda gitu. Kalau menurut versi aku, kita tuh nggak pernah tahu loh nanti tuh dibantu siapa, ditolong siapa gitu loh ya. Oke, kita lanjut ya. Yang penting itu kedewasaan dari diri kita sendiri ya. Kita nggak bisa untuk menyalahkan orang lain, memaksakan orang lain sesuai dengan keinginan kita, nggak bisa. Jadi kesadarannya itu yang utama itu dari diri sendiri. Oke, next, Akasha, your guidance is divinely guided. Jadi dipastikan hari ini spirit guide-mu atau penjagamu ya, penjaga ini bisa leluhur, bisa malaikat ya. Hari ini dipastikan mendampingimu, menjaga kamu ya, menghindarkanmu dari hal-hal buruk atau dari kerugian atau dari hal-hal yang negatif. Makanya di sini jika ada sesuatu hal itu seperti penolakan, tertunda, kamu disuruh nunggu, bahkan di cancel, di reject ya, jangan emosi dulu. Di situ artinya kamu sedang diselamatkan dari kerugian. Oke. Next, kita lanjutkan untuk energi hari ini. Energi hari ini. Ya.
Two of fossil. Beberapa dari kalian mengalami suatu atau berada di situasi bimbang, ya, kebimbangan, menimbang-nimbang harus bagaimana. Nah, ini tadi dari pesan healingnya, ask for a sign, minta petunjuk pada Tuhan, apa yang terbaik buat aku, mana yang harus aku pilih, kok aku bimbang mau terusin atau lanjut, minta petunjuk, ya. Dan petunjuk bisa dari apapun, bisa dari tangan siapapun, media siapapun, ya, lisan siapapun, oke. Atau bahkan sebenarnya sudah ada dari lubuk hatimu yang paling dalam, itu sudah ada di situ jawabannya. Cuman itu tadi ya, terkadang ya sebagai manusia biasa, kadang aku pun juga pernah ragu ya dengan intuisiku sendiri, jadi mesti mencari validasi gitu ya, mungkin dari petunjuk di tarot, dan ya rata-rata sebagian besar ya sama sebenarnya hasilnya ya. Oke. Call to awakening. Wow, ini sama seperti kartu The Sun ya. Jadi hari ini ada kabar gembira, ada sesuatu hal yang membuat kamu bahagia, ada informasi yang akhirnya kamu dapatkan, jadi pencerahan gitu ya. Ada yang awalnya masih abu-abu, ada ketidakpastian, ada ketidakjelasan, ya finally oh ini toh seterang-terangnya terlihat gitu ya. Dan bisa pula ada komunikasi ya, atau kabar baik. Oke, kita lihat lagi energi hari ini. Oke, heart awakener. Wow, soulmate. Dari kemarin energinya soulmate ya. Hari ini ada situasi harmonis ya, kamu terkoneksi dengan soulmate. Soulmate itu bisa pasangan lawan jenis ya, soulmate belahan jiwa percintaan. Bisa juga soulmate kamu dengan sahabatmu, dengan anak, dengan orang tua atau saudara. Nah, ini ada koneksi yang kamu dan soulmate ini saling mensupport satu sama lain, memberikan perhatian ya, menebarkan kasih sayangnya, cinta kasihnya. Oke. Nah, ini kalau dalam pekerjaan ada dealing gitu loh. Cocok ternyata yang kamu tawarkan tuh cocok, atau kamu ditawarin barang cocok. Yang akhirnya di sini ada deal, ada goal yang tercapai ya, yang sama-sama diinginkan, ada transaksi. Oke. Kemudian Seven of Sales. Beberapa dari kalian mempunyai banyak rencana, yang kadang itu bingung mana dulu yang mesti dikerjakan. Ya udah, step by step, dahulukan yang penting dulu, selesai, kerjakan satu lagi. Sebab kalau misalkan semua mau dikerjain semua, malah nggak selesai semua. Jadi satu-satu dulu. At least kalau hari ini waktunya nggak nyampe ya, tapi beberapa udah kelar gitu. Oke. Kita lihat lagi energi hari ini ya. Leopard, nurture of branches. Energinya feminim, dimana ada situasi kamu bisa menghandle ya. Jadi kalau hari itu banyak urusan nih, hektik nih, kamu bisa menghandle satu persatu, tek gitu. Kamu bisa kontrol emosi kamu, kontrol emosi iya, mengontrol emosi iya, mengontrol kebaperan kamu juga bisa gitu ya, memanage keuangan bisa, bagaimana menata pekerjaan, manajemen waktu tuh, ini hari ini kamu bisa banget. Jadi ada kedewasaan yang makin ini ya, makin kuat atau makin bertumbuh. Oke. Jadi kamu bisa mengendalikan atau mengontrol dirimu sendiri ya. Bahkan untuk ke orang lain pun kamu bisa ngatur ya. Maksudnya ngatur tuh bukan berarti dalam hal yang negatif ya. Jadi maksudnya kayak memanage itu kamu bisa. Seandainya kamu leader, kamu bisa memanage
anak buah kamu gitu, atau seandainya kamu dalam keluarga, kamu bisa waktunya ini nata rumah, ini jaga anak, atau ini apa namanya pekerjaan tuh kamu bisa kayak ya hari ini everything is under control gitu ya, di bawah kendali kamu sendiri. Oke. Nah, kemudian jika ini berhubungan dengan orang lain ya, kamu berdealing dengan energi nurture of branches ini. Energinya feminim ya, seseorang feminim yang bijaksana, sangat menginspirasi, memotivasi, menjaga ya, eh tidak mengatur tapi lebih ke membimbing. Nah, kalau kamu maskulin ya bisa aja ini pasangan kamu ya, tapi kalau kamu feminim ya bisa aja ini orang tua perempuan, kakak kamu, bos kamu, atau sahabat kamu yang memang orangnya bijaksana, lebih matang. Nah, ini mungkin hari ini benar-benar bisa support kamu. Oke, kita lanjutkan untuk love message-nya. Ya, pesan ini seringkali ketarik ya, artinya lagi banyak yang masih meratapi masa lalu nih sepertinya ya. Forgiveness, maafkan, ikhlaskan. Stop focusing your energy on past events, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream, and imagine. Jadi berhentilah mikirin energi tentang masa lalu ya. Hidup ini terlalu berharga untuk waktu dibuang-buang. Jadi apa yang kamu ciptakan itu, apa yang kamu ciptakan dan apa yang menjadi kenyataan itu berasal dari apa yang kamu pikirkan, yang kamu impikan, dan juga kamu imajinasikan ya. Maka masa lalu yang sedih-sedih, yang buruk itu udah nggak perlu kamu masukkan lagi ke pikiran, nggak perlu kamu pikirin, nggak perlu kamu bayang-bayangin terus ya, karena khawatirnya itu akan terjadi di masa depan. Jadi kalau hari ini, saat ini kita tuh berpikir yang baik-baik aja gitu ya. Nanti ke depan apa yang kita pikirkan ya bakal terjadi yang baik ya. Jadi nggak perlu buang-buang waktu untuk mikirin masa lalu yang buruk, yang negatif, nggak perlu diratapi. Jadi kayak itu menarik energi negatif ya, karena kita negatif, berpikiran negatif, jadi yang ketarik nanti terjadi hal-hal yang negatif pula. Oke, kita lanjut ya untuk angel message atau pesan holy love, cinta yang suci ya. Maka ketika kamu mencintai seseorang ya, cinta secara general ya, cinta pada kekasih, pasangan, orang tua, anak, keluarga, saudara, sahabat, dan juga teman, cintailah dengan tulus gitu ya, cintailah dengan tulus. Jadi kalaupun itu nggak berbalas, kita pun juga nggak perlu marah ya, karena kalau tulus itu artinya kita udah nggak ngungkit, udah nggak mengharapkan balasan apapun gitu. Selalu yakin aja ketulusan itu mungkin nggak selalu dari orang yang berdealing sama kita, mungkin bisa juga dari orang lain. Yang penting kita mencintai itu dengan tulus. Kita lanjut yang terakhir ya untuk afirmasi hari ini. Ya, I clear my energy field. Aku membersihkan energiku. Ya, afirmasikan bahwa hari ini aku bersihkan energiku. Ya, aku bersihkan energiku. Jadi supaya dari afirmasi kita itu membantu untuk
merilis atau membuang, melepaskan energi-energi negatif ya. Oke guys, ini untuk pesan hari ini. Aku harap bisa bermanfaat dan resonate. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.